Nah, ini ada pertanyaan ya. Sebutkan macam-macam pembidangan ilmu hukum yang kamu ketahui. Nah, pembidangan ilmu hukum itu ada 4. Yang pertama adalah hukum publik, yang kedua adalah hukum private, yang ketiga adalah hukum material, dan yang keempat adalah hukum formil. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pembidangan antara hukum publik dan hukum private, jelaskan perbedaan antar keduanya. Ya. Pembidangan antara hukum publik dan hukum private itu berakar pada perbedaan kepentingan yang diatur dalam sistem hukum. Ya, hukum publik berfokus pada kepentingan umum negara dan hubungan warga dan alat negara. Ya, ini tuh ada di KUHP. Ya, hukum pidana. Kemudian hukum private itu mengatur kepentingan perseorangan atau hubungan sesama individu, dan pembagian ini krusial untuk menentukan kompetensi pengadilan dan jenis sanksi. Nah, hukum private itu biasanya di hukum KUH Perdata. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jelaskan perbedaan pengertian pembidangan antara hukum menurut wujudnya dengan hukum menurut sifatnya, ya. Nah, sementara perbedaan utama itu terletak pada fokus kajian. Jadi, hukum itu menurut hukum menurut wujudnya itu meninjau dari hukum dari bentuk eksistensinya, yakni objektif dan subjektif. Sedangkan hukum menurut sifatnya meninjau hukum dari daya ikatnya, yakni memaksa dan mengatur. Nah, wujud fokus pada apa hukum itu, sifat fokus pada bagaimana hukum itu berlaku. Nah, ini contohnya ya. Contohnya itu adalah menurut wujudnya ya. Menurut wujudnya hukum objektif itu adalah hukum yang berlaku umum untuk masyarakat di suatu wilayah atau negara. Dan ini ada di KUHP atau Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, itu hukum menurut wujudnya hukum objektif. Sementara hukum subjektif itu hukum yang melekat secara khusus pada individu tertentu yang lahir dari hukum objektif, yakni misalnya seseorang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau hak milik atas barang yang sah. Begitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Uraikan perbedaan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Ya. Nah, hukum tertulis, written law, hukum tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, dicantumkan dalam dokumen resmi, undang-undang atau peraturan, dan berlaku umum. Ciri-ciri: pasti tegas, kaku, dan memiliki kodifikasi dibukukan atau terstruktur. Contoh, UUD 45, Hukum Dasar Tertinggi Indonesia, atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi bagi tindakan pidana. Undang-undang misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah atau PP, dan Perda, peraturan yang dibuat oleh eksekutif. Sementara hukum tidak tertulis, yakni unwritten law, hukum tidak tertulis adalah norma, aturan, atau kebiasaan yang hidup, tumbuh, dan diyakini oleh masyarakat serta diakui keberlakuannya oleh hukum nasional meskipun tidak dibukukan secara formal. Ciri-ciri: fleksibel, dapat berubah, tidak formal, berdasarkan kebiasaan, dan sanksinya bersifat sosial atau adat. Contoh ya, hukum adat, aturan adat tentang pengelolaan tanah ulayat di Papua atau hukum adat pernikahan di Bali. Konvensi ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis seperti pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang bersama DPR dan DPD. Hukum kebiasaan perilaku yang diulang-ulang dalam masyarakat seperti aturan menghormati orang yang lebih tua. Kemudian ada pertanyaan lagi. Jelaskan pengertian ius constitutum dan ius constituendum. Ya. Nah, ius constitutum itu adalah hukum positif. Nih yang berlaku sekarang nih adalah hukum yang telah ditetapkan, sah, dan mengikat masyarakat saat ini. Contohnya KUHP,
ya yang saat ini digunakan dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku saat ini. Begitu ya. Nah, kemudian ius constituendum itu adalah hukum yang dicita-citakan, adalah hukum yang belum ditetapkan namun direncanakan atau diharapkan akan diberlakukan di masa mendatang untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Contohnya, rancangan undang-undang RUU yang sedang dibahas di DPR, seperti RUU perampasan aset, KUHP baru sebelum disahkan, saat masih berupa draft atau rancangan, ide atau usulan revisi undang-undang untuk memperbarui peraturan yang dianggap sudah tidak relevan. Jadi, kemudian ada lagi yang namanya hukum material atau hukum formil. Ya, pembidangan berdasarkan isinya dibagi menjadi hukum material dan hukum formil. Hukum material mengatur tentang isi, hak dan kewajiban. Ya, sementara hukum formil mengatur tentang tata caranya, yakni prosedur penegakan dan mempertahankan hukum material tersebut. Nah, hukum material, substantive law. Begitu ya. Jadi pengertian hukum material adalah peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban, isi dari suatu hubungan hukum, serta perbuatan yang dilarang atau dibolehkan. Hukum ini menentukan substansi aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh, hukum pidana dalam KUHP, hukum perdata dalam KUH Perdata, hukum dagang dan hukum tata negara. Fungsinya menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian hukum formil, adjective procedural law. Ya, hukum formil atau hukum acara adalah peraturan yang mengatur tata cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Ini mencakup tata cara mengajukan perkara ke pengadilan hingga hakim memberikan putusan. Contoh, hukum acara pidana, ya KUHP, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan tata usaha negara, PT-UN. Nah, fungsinya memastikan hukum material diterapkan secara konsisten, adil, dan prosedural dalam proses peradilan. Terima kasih.